Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Andriani, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan penugasan PJBL terkait analisis penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Ini merupakan anggota dari kelompok 7. Sedikit kita akan review terkait banjir dan tanah longsor. Apa itu banjir? Banjir merupakan fenomena bencana yang terjadi akibat debit sungai yang sangat tinggi hingga melampaui daya tampung saluran sungai lalu meluap ke daerah yang ada di sekitarnya. Lalu, untuk tanah longsor adalah runtuhnya tanah atau pergerakan tanah atau batuan dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur yang umumnya terjadi di tempat terjal dan tidak stabil. Lalu kita langsung masuk ke analisis jurnal. Untuk jurnal yang kita lakukan analisis yaitu penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor oleh Yonif Rider 303-SSM guna mewujudkan ketahanan wilayah Kabupaten Garut. Penyebab terjadinya bencana. Penyebab terjadi bencana banjir di Kabupaten Garut diakibatkan oleh rusaknya satu kawasan hutan, curah hujan yang tinggi, dan akibat lajunya perubahan penggunaan lahan. Selain banjir, juga ada bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Garut, yaitu adanya tanah longsor atau bencana tanah longsor, yang terjadi akibat alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, serta bertambahnya luas ruang yang terbuka. Kemudian untuk kesiapan tim bantuan penolong. Tim bantuan penolong prajurit Yonif Rider 303-SSM dalam perbantuan bencana alam di Kabupaten Garut belum cukup siap dalam melakukan pertolongan, dikarenakan masih memiliki kekurangan dalam kemampuan SAR, pertolongan pertama pada korban, kurangnya logistik, sarana pencarian korban, dan pembersihan. Untuk jumlah dan kondisi korban. Untuk banjir, jumlah insidennya ada 59, kemudian meninggal dan hilang ada 71 orang, luka-luka 24 orang, menderita atau mengungsi ada 31.722 orang. Lalu untuk tanah longsor, jumlah insidennya ada 92, meninggal dan hilang ada 38 orang, luka-luka ada 27 orang, menderita atau mengungsi ada 8.694 orang. Lalu alat pertolongan yang digunakan ada landing craft rubber atau LCR, atau bisa kita sebut dengan perahu karet, merupakan alat pertolongan di air untuk transportasi atau evakuasi manusia ataupun barang. Lalu ada alat pelampung, biasa digunakan untuk pada korban banjir, kemudian alat pembersih puing-puing maupun lumpur, baik untuk banjir ataupun tanah longsor. Biasanya digunakan untuk membersihkan sisa-sisa dari puing-puing bangunan, ataupun pohon dan lain-lainnya. Lalu cara penanggulangan bencana. Yang pertama, membuat pos peringatan bencana. Lalu yang kedua, yaitu membiasakan hidup tertib dan disiplin. Maksudnya di sini adalah masyarakat harus patuh terkait peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Ketika masyarakat menaatinya, berarti setidaknya telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan, dan masyarakat juga harus disiplin. Kemudian yang ketiga, ada memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Untuk hal ini lebih fokus untuk manajemen risiko dari bencana alam dengan cara mengantisipasi melalui perencanaan, mengatur sumber daya, mempelajari dampak. Kemudian juga melakukan edukasi, mengurangi beban bencana, dan upaya untuk menerapkan rencana dan memantau progres demi rehabilitasi kembali. Lalu kita next untuk dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada dampak masalah kesehatan, terutama untuk banjir biasanya masalah kesehatan yang sering timbul adalah diare. Kemudian kerugian ekonomi akibat hilangnya barang berharga ketika banjir, kemudian sulit mendapatkan air bersih, lalu aktivitas warga terhambat. Ketika terjadi sebuah longsor di jalan raya, memutus jalan tersebut, sehingga aktivitas warga juga pasti akan terhambat. Kemudian munculnya korban jiwa, baik dari banjir ataupun tanah longsor.
Lalu rencana tindak lanjut. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan prajurit dengan menyelenggarakan pelatihan dasar untuk membantu bencana alam. Nah, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan anggota dan keadaan peralatan dalam menghadapi kondisi geografis dan curah hujan yang cukup tinggi nantinya. Lalu yang kedua, meningkatkan kebutuhan wawasan dan pengetahuan kebencanaan. Dalam melakukan pencarian dan evakuasi korban bencana alam, perlu ditunjang dengan latihan Urban Search and Rescue atau USAR. Latihan USAR memiliki prioritas dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil, perencanaan dan bagaimana respon yang dibutuhkan dalam situasi penanggulangan pencarian korban bencana alam. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa bencana alam baik termasuk tanah longsor ataupun banjir, ketika yang kita butuhkan adalah melakukan manajemen resiko. Dengan melakukan tindakan atau kegiatan untuk membuat pos peringatan bencana, membiasakan hidup tertib dan disiplin, kemudian memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup, agar meminimalisir dampak dari bencana, seperti masalah kesehatan, kerugian ekonomi, sulitnya mendapat air bersih, aktivitas warga terhambat, dan korban jiwa yang ditimbulkan. Sehingga diharapkan ketika nanti diberikan penanggulangan, baik itu manajemen resiko, kemudian saat bencana dan juga pasca bencana, dapat meminimalkan dari dampak tersebut yang ditimbulkan ataupun meminimalkan korban jiwa akibat bencana tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.